gue sekolah waktu itu baru pindah sekolah dari Bandung ke Jakarta, nggak pakai baju olahraga. Gue diomelin mau guru olahraga, dicubit perut gue. Gue tahu bokap gue jawara, gue nangis, gue pulang. Gue ceritain ke bokap. Kenapa Den? Ini nggak pakai baju olahraga, dicubit sakit. Balik lagi ke sekolah, dipukulin tuh guru olahraga. Sampai diancam ke sama kepala sekolah gini. Kalau sampai guru ini masih ada di sekolah ini, saya pukulin tiap hari. Tuh guru dipindahin. Pita Kuning Podcast. Selamat datang kembali di episode Cerita Masa Kecilku. Ini adalah sebuah podcast dari kanal YouTube Pita Kuning, di mana kami mengundang sejumlah tamu dan minta tamunya untuk cerita soal masa kecilnya. Kenapa? Karena kita semua punya masa kecil untuk diceritakan. Adik-adik pasien kanker punya masa depan untuk diperjuangkan. Kita karena mungkin udah sehari-hari aja ya ngerasa masa lalu kita, masa kecil kita itu ya udah itu mau pengalaman hidup biasa. Tapi bayangkan ada seorang anak usia 8 tahun, tentu dia ingin juga hidup panjang sampai dewasa sehingga dia bisa cerita, oh waktu kecil saya seperti ini, waktu saya SMP seperti ini, SMA seperti ini. Nah jadi semangatnya adalah untuk ngasih tahu bahwa masa kecil kita itu sebenarnya ada nilainya dan nilai yang begitu besar di mata anak-anak ini. Dan tamu-tamu ini kehadirannya di kanal YouTube kami bawa penonton. Penonton yang datang jadi aware soal keberadaan anak-anak kanker lewat Pita Kuning. Tapi selama beberapa episode ke belakang ada lagi yang hadir di cerita masa kecilku. Dia adalah Lotus Archie yang bekerja sama dengan Tokopedia bikin campaign Golden Hearted Heroes. Kami lagi mencari pahlawan berhati mulia yang kalau misalkan beli emas di Lotus Archie di official store mereka di Tokopedia, itu 2,5%-nya sudah langsung disumbangkan ke adik-adik pasien kanker. Dan bisa juga menghubungi Lotus Archie untuk nyumbang secara langsung baik personal ataupun lewat perusahaan, secara perusahaan. Dan ketika ada jumlah tertentu ada token of appreciation dari Lotus Archie. Dan secara digital juga ada kampanye #Golden Hearted Heroes itu nanti kalau mencapai milestone tertentu akan ada sumbangan juga. Dan kami berharap selama 2 bulan ini bisa meraih sebanyak-banyaknya orang. Nah, salah satu yang kemudian hadir adalah bintang tamu kita, manusia terlucu se-Asia Afrika. Pak Denny apa kabar? Alhamdulillah. Aduh, Pak Denny. Se-Asia Afrika tapi kok belum mulai menembus New York, nggak kayak lu sih. Iya, saya di New York lucu pun tidak. Di Asia Afrika apalagi. Tapi saya ngeliat cuplikannya banyak yang ketawa. Saya jujur saya kagum, respect sama Pak Panji loh. Mau menembus pasar internasional kok. Kenapa mereka ketawa? Karena depan pintu ada teman saya orang Yahudi. Kalau nggak ketawa ditampol-tampolin mereka. Tawa nggak lo? Gitu. Enggak lah, itu masih kecil-kecilan Pak Denny. Ya belum ada apa-apa. Keren lah. Tapi yang keren adalah Pak Denny. Kenapa? Karena kan kalau hadir ke sini, Pak Denny bawa masa. Masanya itu A bisa bantu dari sisi AdSense. Tapi B bisa bantu aware sama kondisi ini. Kawan lama juga tapi kita nggak pernah ngobrol soal masa lalu ya. Iya, belum. Iya, kita akan cerita-cerita dari lahir sampai SMA. Karena kalau udah di atas SMA udah nggak masuk anak-anak dan yang kami bantu juga sampai dengan SMA. Jadi ada yang misalnya masih punya kanker tapi udah lewat SMA, nanti berarti udah nggak dibantu sama kami, nanti dibantu sama teman-teman yayasan lain. Oke, berarti kita akan ngobrol tentang masa lalu. Betul. Kita panggil Inul Daratista, masa lalu. Kenapa jadi nyanyi? Ini masa lalu Anda. Biasanya kan kita bridging ngetek. Betul. Kebiasaannya gitu Gaji. Betul. Tahun-tahun. Industri. Itu dia. Kalau di sini tidak ada penonton bayaran ya, anak kameramennya juga ada di sini. Merangkap. Kita mau mulai dari tanggal lahir Pak Denny. Oke. Tanggal lahir adalah 29 Agustus 1977. Lahirnya bareng sama Michael Jackson tuh 29 Agustus. Emang iya? Bisa hihi dong. Hihi. Bisa hihi. Masa semua orang yang lahir 29 Agustus bisa hihi? Tahun 77 ya? 77 gue. Oh, berarti tuan lu 2 tahun. Pantesan emang bener gue manggil lu Pak Denny. Oke, saya berarti Dek Panji dong harusnya. Betul. 29 Agustus lahir di Bandung. Gue lahir di Bandung, Ji. Orang Bandung. Masa kecil gue tuh di Bandung, makanya saking kecilnya waktu gue lahir nyokap gue cerita, orang bilang, masa kecil gitu. Karena gue segede botol katanya. masa kecilnya ditanya, "Ih, masa kecil gitu?" Iya. Tapi orang tuh orang apa? Papa Betawi, mama Sunda. Oh. Iya, jadi Papa lagi di Bandung maksudnya. Papa itu karena mama di Bandung, jadi papa ikut tinggal di Bandung. Papa tuh kerjanya di Jakarta, bolak-balik dia. Seminggu ntar di Bandung, Sabtu Minggu datang ke Bandung, nanti udah Senin Minggu malam balik ke Jakarta gitu. Ketemunya berarti di mana?
papa sama mama itu ketemunya katanya di jalanan, di bis apa di mana gitu. Bapak lagi nyopet atau gimana? Baru nyopet, daripada gua ambil dompetnya mending gua ambil hatinya, nih cakep juga kayak gitu. Hah? Ketemu di jalanan, akhirnya suka sama mama, katanya dideketin. Nah, rumahnya di situ. Lo anak keberapa dari berapa sih? Gua anak kedua dari 5. Berarti percintaan ini mungkin terjadi di tahun 60-an. Iya. Orang gitu kali ya, zaman dulu orang jatuh cinta di pinggir jalan kali ya. Bener. Ya karena mungkin masih sepi gitu. Di Jakarta berarti kejadiannya. Iya di Jakarta, tapi bokap gue tuh gokil Ji. Jadi nyokap gue waktu itu, jadi gue tuh punya saudara gue 5, saudara kandung gue 4, gue yang kedua. Gue punya saudara tiri juga 5. Oh ada lagi? Punya saudara tiri, jadi mama waktu itu ada anak-anaknya juga sama suaminya. Nah kenal sama papa gitu. Maksudnya? Iya, jadi bokap gue tuh keren. Jadi nyokap gue masih ada suaminya, bokap gue seneng diminta. Yang bener loh. Respect. Oh iya? Oke. Jadi ada bapak-bapak nih. Di pinggir jalan ketemu perempuan. Iya, seneng. Dideketin. Ternyata ini perempuan punya keluarga. Punya keluarga. Udah punya anak juga. Udah punya anak. Tapi memang keluarganya waktu itu pokoknya sedang goyang. Iya, sedang goyang lah. Oh. Pada akhirnya Bokap gue Jawara Betawi. Diminta ke suaminya. Datang ke suaminya. Dikasih. Mohon izin, boleh minta istrinya kayak gitu. Dikasih tuh. Dikasih. Kalau nggak dikasih, kalau nggak lo ya gue yang mati gitu. Ini mengagumkan sekali ceritanya. Gua pernah wawancara banyak orang di cerita masa kecilku, tidak ada kisah cinta yang dimulai seperti ini. Itu nyokap gue sendiri yang cerita. Nyokap gue cerita. Terus pada akhirnya Bawa diproses golok, cerai. Bokap gue ya akhirnya udah selesai. Mama dan keluarganya selesai baik-baik, memulai hidup baru dengan papa dan berbahagia di sana. Bawa gitu. golok. Bawa golok. Kalau nggak dikasih, kalau nggak lo gue yang mati katanya. Segitu Cintanya. segitu cintanya. Abis itu mama lu mau lagi. Ya mau, emang dia juga tampak mencintai. romantis gitu ya. Dia Kalau hari gini kan perempuan udah gila. Ini orang datang bawa golok nyamperin laki gue. Hah? Diminta bininya kan gila. Iya. Coba ada laki-laki minta bini lo. Iya. Kalau babe lo yang minta sih gue takut juga. Datang ke rumah gue bawa golok, boleh minta Gamila nggak? Ambil ada Dipo nih kalau mau nih. Dipo ada Sira nih nyedot internet mulu kerja di rumah. Wah gila sih. Nah bokap gue Keras tuh tahun 60-an guys. Itulah bokap gue tuh apa ya? Orang yang mungkin waktu Tuhan menciptakan bokap gue lupa ngasih rasa takut. Ya iya, gue masukin rasa malu, rasa bahagia, rasa sedih, apa yang gue udah turun dulu dah gitu ya. Gak ada rasa takut. Wah bokap gue tuh preman banget sih. Tapi sama anak-anak di rumah, gue sampai sebesar ini pun sampai bokap berpulang nggak pernah dia mukul anak-anaknya. Sangat mencintai anak-anaknya dan istrinya. Tapi di luar masih nggak Ji. Gue pernah naik bis, ini masa kecil gue nih ya. Gue pernah naik Metro Mini sama bokap gue ngebut tuh. Ugal-ugalan dijambak. Gue duduk di belakang supir, dijambak, palanya jedotin ke jendela, puak. Lu bawa orang ya, bukan bawa binatang ya. Tanggal lu yang bener bawa mobil. Kenaiknya datang, mau ngapain lu? Balik lagi. Gini, bokap lu itu preman, Tapi mungkin bukan pemarah, karena ada orang pemarah yang bukan preman, emang trigger aja marah tiba-tiba gitu. Di kampung itu Kayu Manis 6, kalau ada maling ketangkap. Kayu Manis Jakarta. Kayu Manis sih, ini bokap gue jagoan situ. Kalau ada maling ketangkap, bokap gue belum mukul, yang lain nggak berani mukul. Jadi peletakan tangan pertama harus bokap. Cuduk. Udah baru yang lain gedebak. Wah gila. Kalau udah bonyok dikasih ke bokap, yang mukulin dipukulin sama bokap. Jadi misalkan ada orang nih, orangnya nyebelin, pas disuruh ke bokap udah bengep. Siapa yang bengep ini? Saya bang. Diajar. Kan gua duluan harusnya. Sorry, Gue pakai baju. Gue sekolah waktu itu baru pindah sekolah dari Bandung ke Jakarta. Nggak pakai baju olahraga. Gue diomelin mau guru olahraga, dicubit perut gue. Gue tahu bokap gue Jawara. Gue nangis, gue pulang. Gue ceritain ke bokap. Kenapa Den? Ini nggak pakai baju olahraga, dicubit sakit. Balik lagi ke sekolah. Dipukulin tuh guru olahraga.
Sampai diancam kiri sama kepala sekolah gini. Kalau sampai guru ini masih ada di sekolah ini, saya pukulin tiap hari. Tuh guru dipindahin. Aduh, di mana keadilan? Di mana SJW ketika ada dibutuhkan? Wah, lu tahu dong masa-masa itu siapa yang kuat, siapa yang bertahan. Iya betul. Oh, premanisme gila waktu itu. Kata bokapnya, mohon maaf, bapak namanya siapa almarhum? Rojali, makanya goyang gue goyang Bang Jali. Goyang Bang Jali itu adalah goyang yang gue lihat dari masa kecil gue. Bokap tuh kalau joget dangdut kayak gitu, jadi kerekam. Gue bawain acara dahsyat, gue punya acara musik, band apapun, lagu apapun, gue goyangnya gitu. Ada produser yang seneng bikinin lagu itu. Iya, jadilah dari nama bokap. Nama bokap kan Rojali. gue mikir waktu itu ada goyang patah-patah, goyang ngebor, ngecor. Nah gue mikir goyang apa, karena itu nama bokap gue namain goyang Bang Jali. Waktu lu goyang Bang Jali, bokap masih ada apa udah nggak ada? Oh masih ada, video klipnya di YouTube ada bokap. Gue denger kalau goyangnya salah masih ditampolin sama bapak lu juga ya. Udah di kursi. Nah gitu goyang gua. Kalau Abel goyang kayak gitu gua tampol tiap hari. Lu tau nggak zamannya tukang perabot rumah yang kalau kita bercanda diusir sama bini bang? Iya. Yang kalau kemana-mana suka bawa kursi gitu. Kursi, Gotong-gotong. sapu lidi, Iya. sapu ijuk segala macem. Yang gerobaknya gede, jalanan nggak kelihatan. Iya. Dia lagi main di depan rumah gue nih. Dia cek. Nah hampir nabrak gua kaget. Gitu. Nah udah gua ke pinggir, dia lewat melototin gua nih abangnya karena kesel kali nutupin jalan, melototin gua. Bokap gua ngeliat, anaknya dipelototin, ditebalikin itu semua segerobak. Ngapain lu pelotot sama anak gua? Lucu banget para. Kenapa ya pemarah itu lucu? Kenapa coba? Kenapa orang marah-marah itu lucu? Kayak bokap lu kan berarti udah preman pemarah juga. Lucu tau, gue juga punya banyak teman-teman yang pemarah lucu-lucu semua. Iya, tapi sekali lagi kalau dia pemarah sama anak marah juga, sama anak pun nggak pernah mukul. Itu yang gue kagum. Selima-limanya? Iya, lima-limanya nggak ada yang bokap gue nggak pernah main pukul sama anak-anaknya. Anak bini yang anak nyokapnya dari yang sebelah sono pernah dipukulin nggak? Kagak sama, bahkan satu deket banget sama bokap, dianggap seperti anaknya sendiri. Lucu banget ya. Pak Rojali ada nama jalannya nggak di Jakarta? Gue pengen tahu deh. Siapa tahu daerah Kayu Manis juga ada Gang Rojali gitu kan gue. Tapi nurun ke lu nggak? Anak-anaknya lima dari itu ada yang pemarah juga nggak? Gue bersyukur sih nggak ada ya kalau kata nyokap. Oh itu mama seneng. Kenapa nyokap gue pindah nih? Setelah gue dari Bandung gue pindah ke Kayu Manis yang tadi yang bokap jadi jawara di situ di Kayu Manis 6. Stres akhirnya baru pindah ke Pasar Rebo. Nah tempat gue akhirnya sekolah SD kelas 5. Dari SD kelas 1, 2, 3 di situ di Kayu Manis. Nyokap tuh stres. Kenapa? Karena orang-orang kan bapak-bapak paling undangan pengajian ya Ji. Undangan pengajian, tahlilan. Kalau bokap gue undangan berantem mulu. Undangan berantem. Bapak lu Ipman gue rasa kayaknya. Dapat undangan berantem mulu. Preman datang nungguin Bang Jali, entar nunggu Bang Jali kenapa mau ribut sama anak ini gini-gini. Orang habis bunuh orang ngumpetnya di rumah gua. Yang bener loh. Karena cuman rumah gua yang polisi nggak masuk. Oh ya? Iya, di-respectin juga bokap gua pada saat itu. Bokap gua tahu hukum, jadi dilihat nih misalnya ada polisi di teras rumahnya mau nyari orang, dia nggak mau buka, diketok-ketok. Biasanya yang tahu hukum memang bandit sih. Iya. Ini rumah saya, bapak mengganggu waktu istirahat saya berhak tidak membuka pintu karena ini rumah saya. Bokap preman tapi pintar. Kata polisi, bener juga bapak. Saya tunggu deh kalau gitu besok. Nyokap lu pernah cerita nggak apa dari bokap lu yang membuat dia bersedia untuk diambil sama bapak lu? Karena dia punya keluarga kan? Iya, karena mungkin... Kan mau itu tahun 60-an mau sekarang tidak mudah dong keputusannya. Iya. Gue pengen tahu aja apa karena emang gagah gitu, keren gitu. Ya karena mereka saling cinta, karena mungkin nyokap pernikahan yang kemarin belum ideal, akhirnya ketemu sosok bokap yang sama anak-anaknya kayak gini, apalagi sama pasangannya gitu. Nah, mungkin akhirnya ya udah dia bertahan sama papa. Gue ngebayangin suami yang satu, moga-moga nggak apa-apa gue ngomong kayak kita ngomong kayak gini boleh nggak sih si keluarga? Ya nggak apa-apa, tapi kan ya udah. Kalau bak palu ketok tok gitu, permisi, bapaknya ada urusan apa? Naruh golok klok gitu. Saya mau ngambil istri, itu kan itu adegan film dan harusnya jadi film itu. Saya suka, udah ngomongnya gitu bokap. Ini terakhir nih baru dikeluarin. Terakhir dikeluarin. Udah ngobrol yang satunya lagi. Kok aneh ya?
Jadi iya udah ya. Lucu banget. Jadi waktu lu lahir lu punya kakak berarti. Jarak antara lu dengan kakak berapa lama? Kakak gue beda setahun. Nah, masa Dekat. kecil gue tuh ribut mulu sama abang gue karena kita beda setahun. Oh ini laki semua kebanyakan. Iya, jadi yang sama papa, yang sama papa Rojal itu gue, abang gue Andri, Denny, Wiwit, Kiki, Dede. Nah, gue sama Bang Andri ini beda cuma setahun. Jadi kita gedenya bener-bener bareng, ribut mulu. Sampai terakhir, gue dari kecil tuh ribut sampai terakhir ribut itu gue SMP. Terakhir ribut sama nyokap dikasih. Nyokap udah capek kali yang ngurusin gue sama abang gue ribut. Satu dikasih pisau, satu dikasih golok. Yang bener lu. Sama nyokap. Gue inget banget nyokap gue ngomong gini. Nih berantem, silakan dipakai. Kalau ada yang kenapa-napa udah mama tenang, jadi nggak ribut lagi. Tapi ternyata itu efektif. Kenapa? Itu jadi berantem gue terakhir sama abang gue. Yang bener loh. Setelah dikasih tuh berantem pakai nih. Nyokap gitu. Mungkin lu sama abang lu mungkin saat itu ngerasa gila nyokap sampai saking capeknya ngeliat kita nggak peduli kalau satu kita dari mati salah Iya. satu dari kita mati. Bener, sampai udah kalap dia capek ngurusin gue berantem mulu. Gak masalah baju nih, gue pakai baju abang gue pakai baju gue. Nah baju gue ludahin. Tuh. Abang gue bales tuh. Jadi baju sendiri banyak ludah nih Ji. Lu udah sendiri juga ya. Iya. Tapi kan ini baju dia. Kan gue gak mikir ini bakalan dicuci juga kan bersih juga. Iya. Segitu sampai wah timpuk-timpukan. Gue pernah ditimpuk asbak, abang gue timpuk-timpukan biji karambol, ribut karena kita seumur. Biji karambol. Kondisi ekonomi saat itu seperti apa? Yang kerja siapa? Papa. Nah, kalau kondisi ekonomi pada saat papa masih di PNS waktu gue di Bandung aman tuh. Bahkan gue termasuk orang yang ada lah. Gue inget banget TV teman-teman gue tuh antri di rumah gue mau nonton waktu masih di Bandung. Video gue udah punya yang masih pakai beta tuh. Iya. Jadi gue nyetel Megaloman tuh sekampung teman-teman gue pada nonton. Alhamdulillah ada. Nah pas udah mulai pindah ke Jakarta, bokap gue kan jadi emang jagoan situ tuh. Masih bokap gue tuh kerja bagian KTP gitulah di bokap gue di PNS kependudukan. Masih ada. Nah mulai ekonomi goyang waktu gue pindah ke Pasar Rebo ke Jakarta Timur. Nah itu benar-benar kita memulai dari nol. Gue ngontrak di kontrakan yang Jadi berarti sepanjang ini semua ibu nggak kerja berarti? ibu nggak kerja, ibu rumah tangga aja. Jadi rumah papa segala macam ditinggal semuanya. Kita benar-benar ngontrak mulai hidup dari nol di kontrakan yang harganya 100.000 Oh wow. dengan 4 anak waktu itu. Udah, buat sofa, gue beli rak piring menang hadiah SDSB, inget nggak lo Porkas? SDSB. Lo ngalamin gak sih Porkas? Ngalamin, tapi nggak pernah ikutan, tapi Iya, itu tapi eranya lo tahu gue. kan? Iya tahu. Iya. Iya. Gue menang, bokap tuh ada 4 masang 4 angka, terbalik dapat 150.000. Beli rak piring gue sekeluarga konvoy. Itu rak piring aja kita bener-bener ngumpulin perabotan satu-satu. Tinggal di belakang rumah yang belakangnya kali. Yang kalau kita telat nutup lubang WC kotoran kali dan teman-teman yang masuk ke dalam rumah Ji. Masuk ke rumah. Gimana rasanya berubah ekonominya dari rumah diantriin dan orang nonton Megaloman? Megaloman, Voltus, Google Five kan gaban zamannya kan? Iya. Terus pindah ke yang seperti itu. Saat itu umur lu berapa waktu pindah ke Nah, waktu sana? pindah tuh gue SD kelas 5. Nah, mulai dari nol banget sampai kuliah. Itu lumayan panjang tuh sampai akhirnya gue jadi waktu itu Lumayan panjang kondisi ekonominya kayak gitu berarti. seretnya panjang gitu, susahnya lama, miskinnya lama. SD aja waktu itu anak-anak mulai pada sekolah, gue nggak sekolah karena kan malu. Anak-anak udah pulang sekolah udah main, baru gue keluar rumah ikut berbaur. Udah itu habis itu bokap ngurus surat pindah, mulai sekolah SD, SMP, SMA, masih tuh kuliah sampai awal-awal cagur itu masih susah, masih ngontrak di kontrakan petak gue. Dan waktu udah pindah tuh berarti bokap bener-bener nggak PNS juga bukan? Waktu pindah sih bokap masih PNS, tapi tempat kerjanya sudah tidak sebasah dulu. Ya biasanya ada harian, tiba-tiba bokap nggak ada harian. Ya, tadi gue sempet senyum waktu lu bilang bapak lu tuh PNS kerja di dinas kependudukan, karena gue jadi membayangkan pada era itu PNS itu isinya banyak preman. Ada lah setidaknya preman. Kalau zaman sekarang kan gue nggak tahu ya. Udah itu masih ada masa-masa di mana tergantung daerah lu mungkin basah buat lu gitu. Iya, nah waktu itu bokap dipindah ke tempat kerja yang nggak ada hariannya. Udah mulai survei segala macam, gua dagang combro, terus ya ngapain aja lah, nyokap sih yang gua melihat dia
bener-bener survive buat anak-anak. Terus bokap walaupun backgroundnya preman, tapi gue melihat dia adalah orang yang sangat mementingkan pendidikan, Ji, yang gue kagum itu. Jadi bokap lebih baik utang pinjem asal anak-anaknya sekolah kuliah. Semua anaknya kuliah. Jadi kalau abang gue di kuliah di jurusan tekstil. Tekstil lu biayanya lumayan gede. Kalau mau praktek aja bayar. Terus adek gue tata rias. Kalau mau make up kan dia harus cari model, beli alat segala macam. Modal tuh. Jadi kalau abang gue mau ujian, ada aja yang dijual tuh, kulkas ntar dijual. Ada gue mau ujian jual TV dulu. Pernah gue lagi main game dibawa, dijual alatnya sama bokap buat bayar ujian. Karena kondisinya. Karena kondisinya gitu. Oke, jadi waktu lu kecil, lu bilang lu berantem mulu. Ini masih di Bandung berarti? Iya. Masih di Bandung. Berarti masih sampai ada adik lu. Baru Sampai- kemudian adek lu 4 ya? Iya, sampai adik gue dapat di bawah gue 2 lagi, baru kita pindah ke Jakarta gitu. Mainan lu berarti apa? Mainan maksudnya main gundu, main apa pada zaman itu? Gue main sepeda dulu kecil di Bandung, gue main sepeda. Gue belajar di rumah sakit Immanuel sampai nabrak-nabrak ambulan. Bokap dibeliin tuh sepeda sama bokap. Nah, gue momen terakhir main sepeda adalah waktu gue kebut-kebutan ada beca nih. Gue balap beca dari belakang, gue kepot gini. Sheng, boing, sampai yang di beca tuh teriak, anak dajal. Anak setan dikatain gue. Sampai rumah, bokap kaget ngelihat baju gue kan. Ngelihat baju gue. Tadi berarti Denny. Itu yang di beca bokap gue. Kok bisa gitu sih? Dia inget ngelihat kaos gue. Ini anak yang tadi ngepot gue bajunya. Bokap gue baru datang itu dari Jakarta ke Bandung naik beca dari rumah sakit Immanuel ke dalam rumah gue. Langsung digergaji, ban gue kosrok. Itu terakhir. Padahal yang beliin dia juga Yang tuh. beliin dia karena dia tahu wah kok anak gue bandel ugal-ugalan. Cerita lu kocak bener semua. Dinaikin ke plafon, diikat di plafon, diikat pakai tambang. Waduh. Kalau taruh di gudang bisa diservis. Iya. Ban ini diikat pakai zaman dulu tuh ada para istilahnya. Kalau sekarang tuh bajaringan, dulu kan balok-balok gede. Iya. Dinaikin ke atas diikat. Iya. Abang lu pasti abis lu diketawain abang lu kali Abang ya? gue ketawa-ketawa ngeliat gue gitu. Wah, tapi bokap nggak mukul, cuman wah udah nih masalahnya sepeda, anak gue takut kenapa-napa, dibantai, gergaji nggak satu lobang, empat rok. Takutnya ini ditambal kan, ini dipotong lagi, bawahnya dipotong lagi. Lucu banget nih Pak Jali nih. Dan waktu itu lu sempet TK atau pendidikan pertama langsung SD? Gue TK. Oh TK di mana? TK Bakti di Bandung. Masih ada sekarang? Masih ada SD Muhammad Toha, masih ada juga sampai sekarang. Nah SD kelas 1-2 baru pindah ke Kayu Manis tuh. Apa yang lu ingat dari SD deh, kita ngomongin SD. Apa yang lu ingat dari, karena cuma 2 tahun kan sebentar. Iya. Sempat punya teman. SD berarti gue ngalamin 3 sekolahan Ji. Di Bandung, di Jakarta, sama di Jakarta Timur itu yang pas gue pindah. Momen SD gue yang tadi tuh yang baju sekolah gue dicubit, terus pas pindah sekolah gue jadi dokter kecil, sempet jadi juara 1 dokter kecil, juara 1 lomba IPA di sekolah. Iya. Pinter berarti lu tuh ya? lumayan sering ikut lomba dan menang gue. Gitu. Emang encer kan ada 2 jenis anak pinter. Emang anak yang di rumah dipaksa untuk belajar mulu. Gue nggak pernah belajar. Gue nggak pernah belajar. Oh berarti emang otaknya encer. Gue nggak pernah belajar. Gitu. Atau satu sekolah yang mana nih? Itu kayaknya. Kayaknya yang kedua. Nah, pindah untuk anak pun berat pasti untuk pindah-pindah. Lu baru aja punya temen, lu mesti pindah ke tempat lain. Ini menjadi anak baru adalah momen yang salah satu momen terberat buat anak-anak. Aduh, gue ketemu orang-orang baru lagi, diem dulu, ntar baru kenalan satu-satu. Nah, gue ngalamin itu berkali-kali. Jadi kalau udah bokap bilang besok kita pindah ke Jakarta ya, wah dalam hati gue pindah sekolah lagi. Iya. Nah, itu Jadi, berat. tapi nengok ke belakang sekarang, itu salah satu yang membantu lu jadi misalnya lebih luas atau lebih mudah menerima perubahan. Karena gue juga gue pernah ngitung sama nyokap, seumur hidup tuh kayaknya kita pindah 8-9 kali pindah rumah, sering banget pindah. Dan kalau misalnya pindah kan pindah pergaulan, pindah rute angkot, pindah tempat jajanan, segala macem. Sehingga ada perubahan dalam hidup tuh nggak terlalu kagok karena kita emang sering berubah. Lu nengok ke belakang sering pindah tuh, ada yang ngebentuk lu nggak? Gue tuh pindah ke 7 baru rumah sendiri Ji.
Jadi setelah yang gue pindah yang tadi gue ceritain tuh yang 100.000, gue pindah lagi ke kontrakan berikutnya. Biasanya pindah nyari kontrakan yang lebih murah, kalau enggak bokap bermasalah sama yang punya kontrakan. Iya. Iya. Pindah juga paling gue pakai gerobak sampah. Oh iya. Buat bawa perabotan rumah, kan emang nggak punya apa-apa. Harta satu-satunya tinggal lemari yang warna hijau sama sofa butut. Udah pindah, terus pindah lagi. Gue hitungin rumah ke-7 baru tuh gue bisa beli rumah untuk nyokap dari hasil ngelawak. Oh tuh itu pun uang lu. Itu pun uang gua, karena kan ya mimpi gua cuma satu, pengen mengakhiri kemiskinan ini. Gitu. Bokap sama nyokap tuh sebenarnya pernah ngarahin lu untuk nggak ngelawak nggak? Oh nggak pernah sama sekali. Nggak pernah ya. Gue jadi pelawak nyokap gue bingung, kok Denny bisa? Gitu. Karena kan gue di rumah juga nggak seneng bercanda-bercanda. Iya. Kalau di sekolahan iya, waktu di sekolah gue selalu jadi ketua kelas, bukan karena paling pinter atau paling disiplin, karena gue selalu paling bocor Ji. Oh. Dari tas yang gue pakai, dari sepatu yang gue pakai, kaos kaki dulu zamannya SMP tuh kok celananya biru pendek, kaos kaki panjang, gue sebelah kanan oranye, sebelah kiri biru. Gitu. Udah mulai miring-miring. Nah terus berarti kelucuan udah mulai di SD yang kan SD pertama kan cuman sampai kelas 2. Iya. Nggak, masih kecil dong. Oke. Pindah nih ke SD berikutnya. Itu udah mulai ngelucu. Udah mulai jadi anak lucu. SD kedua mana nih? SD kedua di SD Pekayon 09 Pekayon, Jakarta Timur. Itu di situ. Lama nih di sini. Iya, di situ sampai selesai. Nah, itu terus di situ lu apa lucu? Di situ sih udah mulai bercanda-bercanda. Kalau ada pentas-pentas apa, gue udah mulai disuruh-suruh tuh. Udah mulai disuruh-suruh. Ntar nyanyi kebanyakan. Kita bikin kayak drama pendek. Ntar gue yang bercanda-bercandanya. Yeah. Pada zaman itu tuh drama-drama ini gara-gara Bobo tuh punya panggung Maksima atau apa sih, pokoknya Bobo tuh punya kayak parade atau kabaret gitu-gitu sehingga di sekolah-sekolah tuh banyak drama-drama teater. Sekolah gue juga. Sekolah lu juga termasuk kayak iya, nah ada di kelas gue ada mukanya anak kecil SD kelas 6 tapi muka udah tua banget. Nah dia tuh gue tarik, lu jadi bapak. Karena muka lo sama guru seumur nih. Dia jadi bapak, nah gue jadi anak muda yang bisa keluar masuk. Nah di situ gue bercanda-bercanda. Nah mulainya itu SMP, SMA, gue udah mulai nonton Ngelaba, mulai nonton Bagito, mulai tahu acara komedi, gue liatin, terus di sekolah gue praktekin gitu. Sampai akhirnya bikin grup cagur di kuliah. Jadi SD, asumsi gue lu masih pintar karena waktu tadi lu bilang di sekolah sebelumnya kan lu yang juara IPA tuh apa? Iya, itu SD. Itu SD. Di SD yang baru ini. Iya. Ya, kan berarti lu encer, lu dikenal pintar, lu dikenal lucu juga, populer dong. Ketua kelas makanya. Iya, ketua kelas. Gue pemimpin upacara juga. Upacara selalu gue. Iya. Nah, karena waktu itu gue sempet trauma jadi pemimpin upacara karena salah. Gue main ditunjuk aja nggak ada latihan. Ingat banget gue, itu momen memalukan buat gue. Jadi gue pemimpin upacara kan harusnya kita siap, pemimpin upacara menyiapkan barisan. Harusnya kan balik dulu kan, baru nyiapin. Kalau gue siap, gue kepala sekolahnya sampai gini. Gurunya Pak Anang, gue ingat banget. Balik dulu, balik. Balik. Gue dengerin, oh iya suruh balik dulu, baru balik. Udah kelar, siap kurap. Balik ke sana lagi. Itu malu banget tuh hari itu, salah sepanjang itu. Nah setelah itu gue belajar, dan setelah itu malah jadi gue terus sampai lulus. Berarti emang populer lu dari dulu emang. Karena kalau misalkan ada anak disukain banget, temen ngomongin, guru ngomongin, biasanya semua peluang dapet tuh, ketua kelas dia, pimpinan upacara dia dan segala macemnya. Iya. Terus biasanya kalau udah populer tuh adalah cewek-cewekan, naksir. Ada. Gue naksir cewek pertama kali TK, bapak pasti ada dong. Ada SD. SD rambutnya panjang, namanya Ruri. Ya. Boleh kita cek Instagramnya nggak? Ruri namanya. Namanya Ruri, itu cakep cinta pertama gue kayak gitu. Sempet lu enggak, ya anak kecil kan cuma suka-suka aja, suka bercanda, bisa enggak, belum kenal pacaran pada saat itu, cuman baru gue suka sama lawan jenis. Nah itu. Iya. Tapi waktu itu di SD lu tuh zaman juga nggak sih kertas surat? Dulu tuh ada kertas surat, tuker-tukeran, terus gitu semua punya diary, terus daging favoritnya, apa gitu. Ada kayak gitu-gitu juga. Ciumlah ijazahmu, ciumlah sejadahmu sebelum kau cium pacarmu. Ya. Kamut, kata-kata mutiara. Kamut, kata mutiara betul. Iya. Petala, tempat tanggal lahir. Terus ya. ini
Makes makanan kesukaan, Mikes Iya. minuman kesukaan. Iya. Pacar siapa? Adi, ayah dan ibu. Ya. Gue gitu-gituan SMP Ji. Oh, itu SMP ya? Itu masuk SMP kelas Iya. 1 tuh udah mulai kalau ada yang punya kertas wangi, surat-suratan. Oh iya deh bener, lu SMP gue SD berarti karena gue itu ngalamin itu kelas 5, kelas 6-an gitu. Nah, gue SMP Iya. tuh ngalamin itu. Gue sama pacar gue waktu itu punya huruf sendiri, lu bayangin. Punya huruf sendiri. Jadi kita surat-suratan, cuman kita berdua yang bisa baca, orang lain. Orang lain gak ada yang bisa baca. Ih, lucu banget. Jadi kita surat geletakan juga orang nggak bisa baca. Kita doang, kita sepakati nih konsorsium. Iya iya iya. A gimana gini, Iya, B, C, D sampai Bikin Z. kode. Bikin kode. Gila. Itu SMP mana lu dulu? SMP 184. 184 mana? 184 itu Jakarta Timur. Jakarta Timur mana? Jakarta Timur gede banget soalnya deh. Iya, Segini semuanya Jakarta Timur. Jalan Raya Bogor masuk ke dalam. Oh, 184. 184 UR. Biasanya kalau kakak beradik rapat-rapat gitu ya, biasanya abangnya masuk kemana, adiknya masuk sana juga. Itu lu sama abang gua beda? dunia sama abang gua tekstil. Abang gua tuh orang paling pinter di keluarga, orang paling serius gitu. Abang gue Jadi lu nggak pernah satu sekolah? Sama adik lu pun? SMP gue beda sekolah, SMA gue satu sekolah. Abang gue OSIS, gue kelas 2. Jadi kalau ada raja apa-apa, abang gue ngasih tahu dulu, Den, mau raja gesper, kan gesper gue gede. Gue umpetin dulu. Untuk yang nggak ngerti kenapa, karena pada zamannya gesper tuh senjata, nggak tahu sekarang masih juga gesper tuh senjata, lu pakai untuk begini-begini, lu Bener. plepak, gede itu. Karena Makanya kan semuanya tuh pada Gede, gue Iya. gambar Garuda gede banget, pala burung gini. Iya. Ada yang pakai gear. Iya. Karena itu buat bener senjata Pakai kalau gear. Iya. gear Iya. motor. Dan kadang-kadang besi keras-keras banget kan. Iya, karena dipakai untuk senjata. SMP di situ ketika lu pindah dari SD ke SMP lingkungan baru, di situ masih pintar juga, masih jadi anak pintar. Berprestasi. SMP so-so lah, biasa aja. nggak jebot banget, tapi nggak di atas banget. Kembali populer kah? Iya masih, itu masih orang masih tahu. Udah mulai suka-suka ngeband, Oh, apa waktu itu bawain musiknya? bawain Metallica, Guns N' Roses Iya, pada betul. saat itu. Iya. Bener, itu zamannya banget tuh Europe. Iya. Iya. Tenenenet. Oh iya, Final Countdown. Iya, udah klasik itu. Klasik kalau mau Gitarisnya kalau udah bisa tenene one udah jaga tuh aja. Iya. Itu klasik tuh pada zamannya itu 90-an kan. 90-an itu. Bon Jovi Bon juga Jovi. itu era-eranya. Sebenarnya dibagi dua, antara yang mau rock cinta atau yang metal, Megadeth Iya. segala macam. Bon. Rock cinta ada White Lion. Iya, betul Firehouse. Sekarang lagu-lagu itu hanya terdengar dari asrama mahasiswa Jambi itu biasa tuh keluar-keluar dari situ. Itu udah nggak ada lagi. Nah dan selera musik gue mentok di mereka Ci. Udah di situ mentok gue udah gak ngikutin lagi. Oh gitu. Iya, udah. Kemarin anak gue mau nonton, Toto ngirimin Boy Pablo. Pih, ini mau konser. Boy Pablo zaman sekarang banget. Iya. Pih, ini mau konser. Kakak mau nonton. Ini makhluk apa? Gue bilang gue cek di YouTube musiknya nggak ada yang tahu. Udah Tapi paling. kalau lu lihat Boy Pablo, gaya dandanan itu 90-an banget. Jadi waktu musiknya gua juga ternyata jadul. Iya, pas gue lihat, ini stylenya 90-an, 80-an akhir. Tapi anak sekarang kan suka gitu kan gayanya gaya tua. Kita yang hidup pada zamannya apaan ini kagak ngerti. Gue nggak tahu. Iya. Lu ngeband cukup lama, lu apa nyanyi? Alat? Gue main rhythm, kadang gue main bass gitu. Iya. Wah. Patungan 1.000, kadang waktu itu studio mas harganya masih 5.000. Iya. Ih, lucu banget. Studio mana masih inget nggak? Oh banyak, ada di dekat di jalan Bypass di situ pernah. Dulu inceran lu tuh apa? Karena tenda mangkalnya Prambors juga gede waktu itu. Atau bahkan gua nggak tahu lu inget atau enggak. Dulu TPI Oke. itu tuh punya kayak acara musik di mana isinya anak-anak sekolahan. Anak sekolahan tuh suka pada audisi. Gua pernah audisi tapi gua dance, malu gua sekarang kalau ingat. Dancer lu. Modern dance. Dulu tahun 90-an kan ada Iya, gitu-gitu. iya. Pakai lagu Bobby Brown, New Kids Iya, on iya. the Block. Oh dulu gitu. bisa ngedance keren Ji. Iya, ini demi cewek-cewek doang ini ngedance Iya. ini cewek-cewek gitu. Belum ada BTS zaman dulu mah. Gue yang joget. Tapi waktu itu lu ngeband untuk apa? Untuk sekolah aja atau ikutan pensi atau ikutan lomba? Ya ikutan pensi targetnya ikutan pensi. Terus biar emang pada seneng ngeband.
Gue pengennya nyanyi. Ternyata ada yang lebih bagus suaranya, kalah dong gue. Udah akhirnya main gitar. Gitar juga ada yang lebih jago lagi. Udah ritme kan cuma jeng, bass tem gitu-gitu. Nah, tadi lu sempet cerita lu punya pacar waktu SMP. Ya. Nah, ini pacar ini terjadi gara-gara ngeliat lu ngeband kah atau apa? Dari mana nih? Siapa namanya tadi? Karena ini ceweknya pinter, namanya Lili. Lili. Cewek ini pinter, namanya tertinggi di sekolah. Oh ya? Senengnya sama lu. Karena mungkin gue harus biar bisa deket, paling nggak bisa nanya-nanya PR lah. Iya. Deket lah sama si Lili nih. Deket, udah deket. Pakai nembak? Lili? Pakai kayaknya deh, kayaknya pakai deh. Nah, jadi waktu gue lagi butuh, pada momen gue butuh duit, uang nyokap kepake Ji. Jadi nyokap pakai uang arisan nih, besok mau dikocok. Nyokap gue pucet di rumah. Toto nyamperin gue yang nyamperin, "Mak kenapa?" "Besok ngocok arisan uangnya belum ada lagi deh yang kepake buat makan sama buat ini." "Berapa? 2 juta segini." Wah gede juga. Sebagai anak laki-laki gue harus bantu nyokap gue nih, gimana caranya. Nah waktu itu gue udah punya surat kontrak nih dari RCTI. Kontrak karena gue menang acara lomba humor ala mahasiswa. Masa SM? Bukan SMP, pas udah kuliah. Nah ini kan gue mundur lagi nih ceritanya. Nah gue inget, gue punya mantan pacar Lili. Nah gue yakin dia bisa minjemin gue duit nih. Gue bawa surat kontrak itu Ji, bawa ke rumahnya. Gue ajak si Robin naik motor. Bin sahabat gue, boncengin gue ke rumah Lili. Oke, berangkat pakai motor dia. Gue taruh dia di ujung gang, gue jalan ke dalam. Set ke rumahnya Lili. Gue ceritain, "Li, gue habis nabrakin motornya Robin." Karena dia kenal sama Robin, dia tahu Robin punya motor. "Gue habis nabrakin motornya Robin. Motornya di bengkel harus ditebus 2 juta. Gue minjem duit dong." "Oh iya, nih. Gue bentar lagi mau syuting. Ini ada surat kontraknya, lu pegang aja, nilainya lumayan di situ." Udah dia percaya, minjemin sama gue, dapat 2 juta. Gue balik ya. Balik dong, dia mau nganter dong. "Ayo udah aku anterin." "Nggak usah." "Nggak apa-apa, biasa juga aku anterin." "Nggak usah." "Udah aku anterin." Dianterin. Jalan, udah mulai deg-degan dong gue dong. Kan di ujung jalan ada Robin sama motornya. Iya. Yang tidak apa-apa. Motornya baik. Tidak tabrak, tidak rusak. Wah, makin deket ujung gang makin deg-degan gue. Deg. Dia ngeliat si Robin gimana, ngeliat motor. "Udah Li, sampai sini." "Udah nggak apa-apa, aku tungguin sampai naik angkot." Kan di ujung gang gue biasanya naik angkot. Tahu-tahu pas udah makin deket. Dan si Robin nggak tahu dia pakai alasan. Nggak tahu dia nggak tahu. Iya. Tahu-tahu gue panggil duluan sebelum Lili. Udah nggak bisa ditolongin nih. Gue udah nggak bisa ngeles dari si Lili. Gue panggil, "Bin." Si Robin nengok, langsung gue tembak. "Ngapain lu? Lu kok di situ?" Si Robin. Gue kan berangkat sama lo. Gue dalam hati Robin, gue kan berangkat sama lo, kenapa lo nanya gue ngapain gitu. Ciri Lili nyambung, "Lah itu Robin tuh ada motornya." "Iya nih dia nih." Udah gue langsung naik bonceng. "Ayo kita tebus. Gue gantiin itu deh. Belum ditebus nih, jalan. Langsung jalan. Jalan gue. Robin nanya di jalanan, "Ente gimana? Kan aneh sama ente." "Kok ente nanya aneh ngapain?" "Ntar aneh ceritain di rumah." Sampai rumah baru gue ceritain. Ini Lili nonton loh. Lili tahu sebenarnya. Udah gue ceritain. Tapi sebenarnya yang paling lucu adalah waktu lu kuliah, ketika lu butuh duit, lu memutuskan untuk nyamperin mantan lu waktu SMP. Jauh banget mundur ke belakangnya. Emang lu gak punya pacar lagi di antara itu? Ya karena gue tahu dia orangnya baik. Dan dia salah satu yang terlintas di kepala gue karena waktu itu dia udah kerja. Udah baik dibohongin lagi, Bang. Nah, tapi pas udah kelar, gue udah jadi gue gantinya lumayan lama loh, Ji. Oh lama? Udah jadi artis, baru gue kali 3 apa gantinya. Gue lebihin banyak gitu nih. Baru gue ceritain di situ. Sebenarnya waktu itu lo gue bohongin. "Wah lo mau parah," katanya, "kenapa nggak ngomong apa adanya aja," kata dia gitu. Iya, padahal kalau misalnya lu ngomong apa adanya juga mungkin dia bantu juga ya. Tapi dia juga masih muda. Iya mungkin. Dan mungkin lu mungkin ya instinctively melindungi nyokap. Iya. Biar enggak, bukan. Gue cuman ingin memposisikan dia di posisi mau nggak mau harus bantu gue. Karena kan motor kalau dia nggak bantu nggak ketebus. Kasihan si Robin gitu. Iya. Lu coba, nah berarti lu, gue nggak mau ngomong cinta ya, tapi berarti berkesan sekali Lili ya? Iya, itu bisa dibilang lama. Sampai lulus gue. Lulus SMP? Lulus, karena gue masih normal banget pacarannya, Ji.
Maksudnya ya Lili Emang yang doang. nggak normal kayak gimana penonton? Maksudnya Cerita masa kecil gue pengen tahu. ya Lili doang udah gitu. ya udah. Pacaran suka-sukaan telepon. Iya. Ngeliat Telepon umum dong. telepon umum. Iya. Set, telepon yang pakai diikat pakai. Ya, ngomong gua. Kalau pada zamannya, kalau lu nemu koin ada bolong ya itu karena bisa diikat biar pas masuk set langsung ditarik Tarik lagi. Iya, skill lagi itu agak skill tuh. Kalau enggak dia nyelap terus. Iya lah, harus momennya harus pas. Iya. Gitu, udah teleponan. Gua rasa orang zaman sekarang nggak kebayang betapa susahnya pacaran pada zaman dulu. Iya, perjuangan. Lu nelpon mesti nyari dulu telepon. Nyari Dulu. Nyari. Udah Kalau gitu lu dari antri. rumah, lu tahu nomor telepon umum terdekat tahu. Tapi kalau lu nggak ada di rumah, lu mesti nyari dulu telepon umum. Harusnya Dan ngantri betul. Iya, wartel, Iya. ngantri, terus Ngantri telepon. untuk telepon aja orang nggak ada bayangan pas zaman sekarang ngantri untuk telepon tuh apa gitu. Bener, ngantri mau telepon sambil mainin koin yang udah siap standby. Iya. Dan kadang-kadang yang di depan gini kencing lama nih. Kalau ada kelamaan diketok pakai koin juga. Tok. Dan Ya. apalagi ada zamannya telepon umum tuh ada tulisannya tuh di samping slot koinnya 500 100. Iya. Kalau dulu kan 100 doang. Iya. Dulu 500 100. Jadi kalau misalkan 500 itu kan lebih lama. Agak Jadi kalau lama. misalnya di depan udah recehnya 500 semua. Aduh ini orang lama banget ini pasti. Gila, susah tau pacaran zaman dulu. Iya. Nah, tapi yang gue syukuri di masa kecil gue adalah karena gue cerita tadi, masa susah gue tuh lama Ji. Jadi kita nih berlima karena terbiasa susah lama, jadi kan kita saling bantu, saling support. Nah itu ke bawah tuh sampai sekarang. Jadi sesolid itu gue sama adek gue sama abang-abang gue sampai hari ini gitu. Jadi kalau ada gue perlu apa, gue bantu. Begitupun semuanya gue perlu apa. Nah itu yang kadang menjadi pertanyaan gue. Ini adek gue, anak gue dari kecil apa-apa ada nih. Gue takut udah gede nggak kompak nih sama adeknya nih. Betul. Karena gue ditempa dengan kesulitan sehingga kita saling berangkulan terus. Dan itu kebawa sampai sekarang. Gue baca buku, ada sesuatu yang kepikiran terus sampai sekarang dan salah satu yang memperkuat kenapa gue pindah ke New York. Buku itu cerita apa gue lupa. Tapi dia bilang salah satu hadiah yang kita bisa berikan kepada anak kita adalah memberikan ketiadaan. Jadi jangan ngasih dia sesuatu, justru jangan kasih dia. Karena dengan kita ngasih ketiadaan, dia jadi ada keinginan untuk berjuang, ada perjuangan dan segala macam. Sama anak gue juga hidupnya kan enak, nggak pernah berubah. Jadi kadang-kadang gue pikir mungkin perpindahan ini bagus juga untuk memaksa mereka ngulang dari nol. Karena kan nggak ada mobil, rumah jauh, lebih kecil, mesti jalan kemana-mana. Jadi benar-benar harusnya sih baik untuk mereka. Itu yang lu pikirkan kepada anak lu kan? Anak lu kan Iya. hidup nyaman banget. Bener, Iya. makanya gue takut Ngomong-ngomong kompak, lu waktu SMP nggak pernah ada masalah? SMA gitu, waktu kecil nggak pernah ada masalah. Misalkan gini, seingat gua ya, era kita tuh karena kita nggak terlalu jauh, era kita tuh nakalnya tuh ekstrim banget, pil BK, Megadon, ini bukan cuma ganja nih, ini tuh semua nih obat-obatan ini nih. Lu ngalamin nggak? Karena gua di SMP, anak SMP gua di kelas kayak gitu, Megadon, BK gitu-gitu. Nah kalau gue enggak. Pil BK, cuman Putra doang yang tahu pasti. Nah gue tuh waktu gue jadi ketua kelas di sekolah. Jadi ada salah satu tas guru hilang. Tas guru hilang. Semua ketua kelas dia panggil ke ruang guru. Dia umumin, ibu ini tasnya hilang. Di dalam ada uang segini sama surat-surat segini. Umumin ke semua kelas. Umumin. Gue umumin kan gue ikut rapat sama guru-guru. Barusan kumpulin semua ketua kelas di ruang guru. Tasnya ibu ini hilang, di dalamnya ada uang segini sama surat-surat gini. Gue tembak teman gue. Bar, udah balikin aja lah. Ngapain sih pakai lo ambil? Grrr, ketawa. Gue duduk. Nah teman gue si Kobar tato istirahat ngerangkul gue. Lu tahu gue yang ngambil Nok? Lu tahu gue yang ngambil Nok? Gue dipanggilnya Denok dulu. Ternyata bener dia. Gue tanya, di mana ini? Duitnya udah diambil. Tasnya gue buang di sini. Udah tasnya lu pindahin yang kelihatan. Gue bilang surat-suratnya jangan dibuang. Jadi ntar tasnya bisa balik, duitnya sih nggak apa-apa. Udah dipindahin sama dia tasnya. Tadinya dilempar di tempat yang ngumpet, digeletakin di rumput. Udah aman Nok, ya udah biarin ntar juga ketemu sama orang. Udah bener. Alhamdulillah, tasnya udah ketemu. Bijak banget ketua kelas ini ya. Ketua udah ketemu. Bijak banget. Jadi dia tahu temennya ngambil, temennya dibiarin untuk ngambil duitnya.
Ya iya kan Tapi dia bilang, bantu diselamatin keadaan, jadi gurunya senang juga surat-suratnya masih ada. surat-suratnya balik, tasnya balik, temen gue juga nggak dihukum, persahabatan gue tetap, semuanya aman kan. Gitu. Keren ini orang, keren. Wah gila. Tapi lu ketua kelas ya, jadi biasanya ketua kelas tuh emang selalu ideal gitu, kayak Mas Boy-nya, jadi pasti nggak pernah, bukan tipikal, kalaupun ngerokok nggak SMP ngerokok, nggak narkoba kayak gitu, lu nggak ada bareng-bareng gitu ya? Gue nggak ngalamin kayak narkoba di SMP, SMA enggak. Makanya gue bilang tadi masa sekolah gue tuh normal udah, senormal itu. Jadi kalau misalkan lu sama pacar lu surat-surat cinta pakai kode tuh yang diomongin apa? Ya itu tentang cinta kita, Ya Allah. iya tentang pacaran doang. Kenapa gue normal, gue nggak bandel? Bukannya nggak bandel, karena emang gue nggak punya duit kan, gue ceritain gue susahnya lama. Tapi kan biasanya kalau teman-teman gue ya, atau jangan-jangan yang salah sekolah gue nih, teman-teman gue kalau dia nggak punya duit, ya kerja nyopet, sepatu gue nggak terhitung berapa kali hilang diambil sama temen gue sendiri, karena mereka pada susah untuk dijual ditampur gitu-gitu. Iya, SMP kan soalnya SMP gue kan 29 deket tampur. Tapi lu nggak ada kayak gitu-gitu ya? Nggak ada gue nggak, karena emang duit boro-boro buat narkoba. Mungkin buat karena beli bokap lu macam. galak juga kali ya? Nah bener, salah satunya mungkin itu. Masa kecil gue kalau udah maghrib itu udah ngumpul di rumah Ji. Gue nggak ngalamin ke teman-teman gue nongkrong. Jadi kalau udah maghrib patokannya bokap itu maghrib semua di rumah, nggak boleh malam di luar. Karena dia bercermin pada dirinya. Gue kalau di luar mabok, gebukin orang, berantem. Gue nggak mau anak-anak gue terlibat itu. Jadi anak-anaknya kalau malam tuh udah di absen satu-satu. Gue nggak ngalamin gitar-gitaran pinggir jalan. Bahkan ada waktu itu lagi ngumpul teman gue di rumah teman gue, cuma beda 3 rumah dari gue. Pada ngumpul tuh teman-teman SMP. Dicariin, Denok mana Denok? Di rumahnya. Masuk nggak ke sini, kita lagi pada di sini. Nggak boleh dia, nggak percaya gue. Temen gue pada ke rumah gue nih. Di dapur gue kan ada kaca kayak gini nih. Gue lagi duduk lagi pas banget di dapur, teman-teman gue pada gini. Nok, anak-anak pada ngumpul Nok. Nok, anak-anak pada ngumpul di rumahnya Yus. Nok, atu-atu, gantian. Malu buat gue. Ya gue nggak bisa keluar rumah, tetap nggak bisa sama bokap. Karena galak ya? Orang gue pernah ke ulang tahun teman gue sama nyokap wah itu gue bookingnya dari setahun sebelumnya, kayaknya udah lama buat gue bilang mah nih harus datang, nggak enak teman deket ini. Yaudah nggak usah lewat dari jam 9 ya, boleh gue datang aja. Jam 9 lewat disusulin gue sama nyokap, dijemput itu jadi aib sampai lulus. Karena disamperin lo pakai ini lo, malah orang tuh samperin nyokap lo, jadi aib tuh sampai lulus gue. Oke, SMA lu di mana? SMA 98. SMA 98 di? Di 98 Kalisari. Kalisari. Apa yang lu ingat dari masa-masa itu? Nah itu udah. Biasanya yang pinter-pinter SD SMP, SMA tuh langsung Ya benar gitu. Jadi gue tuh nilai tetap bagus tapi udah bukan dari belajar, dari nyontek. Duduk si orang yang duduk depan gue tuh pinter banget. Gue tuh kalau nyontek, wah master aja. Gue udah nggak ngeliat angka, gue ngeliatnya titik. Oh atas lengkap 2 tengah ujung. Berarti kan AA, CC, EE, B, C. Berapa detik gue bisa dapat semua tuh. Wah ini kan dia udah tahu nih gue contekin mulu. Wah badan lu udah gini nih. Wah udah nggak bisa nih, dia sadar udah gue contekin. Gue bagi tugas sama temen gue, Bin lu minjem tip ek dari sebelah sono. Jadi geser. Robin minjem tip ek, kan dia ngasihnya kan gini. Iya. Momen itu gue. Respect. Ada banyak anak zaman sekarang. Gue yakin anak-anak gue nggak nyontek, anak-anak gue, karena emang bukan gaya pendidikan seperti itu. Bentuk mejanya juga nggak sama. Jadi gue nggak tahu apakah anak zaman sekarang tuh tahu skill nyontek tuh ada banyak gitu. Wah, gue Eptanas bisa nyontek, percaya nggak lo? Eptanas. Padahal pengawasan ketat-ketatnya tuh. Meja dibalik, nggak ada kolongnya. Oh iya benar mejanya diginiin. Terus ya, yang jaga bukan guru sekolah kita, guru sekolah lain ditukar. Betul. Malah kadang-kadang ada yang suka pakai kacamata hitam. Gue nggak tahu yang lain ngalamin atau nggak pakai kacamata hitam biar nggak tahu matanya lagi ngerem mana. Gue masih nyontek di buku loh. Buku gue jepit pakai paha, udah normal tarik. Ya panas loh. Respect. Balikin lagi. Respect. Kalau zaman dulu ini sejumlah, untuk yang nggak tahu, sejumlah cara nyontek. Kalau pakai waktu SMP kita masih bisa narik dari celana. Anak cewek biasanya sampai SMA suka narik dari rok, di baliknya tuh suka ada. Terus naro buku di laci. Biasanya ada yang naro karena mejanya gelap, dia suka nulis pakai rugos, bukan pakai rugos, pakai apa sih namanya itu? Faber-Castell, bukan Rotring. Jadi suka nulis jawaban di situ karena mejanya gelap, jadi nggak gitu kelihatan dari jauh. Ada yang nanya temen, kalau zaman gua sih tinggal tendang kursi di depan, nanti dia geser sendiri, jadi itu bisa ngelihat.
Catat. Itu ada banyak. Itu tergantung temennya juga. Iya. Ada yang temen yang sialan juga. Iya, yang emang. nggak mau ngasih kan dia udah ngerasa gue belajar. Iya. Cuman nyontek itu emang tanda zaman ya. Maksudnya pertanda dari zamannya. Pada saat itu pada saat itu ramenya. Iya. Kadang-kadang orang nyontek tuh bukan karena dia nggak tahu. Emang karena ya semua orang nyontek aja gitu. Udah nyontek aja kenapa gitu. Iya, gue inget banget itu. Oke, jadi lu nilainya bagus karena nyontek. Iya. Dan lu bilang bahwa di SMA lu boleh nonton lawak. Ya. Iya. Apa Patrio? Bagito. Bagito mungkin waktu SMP kali. SMP. Bagito kan boomingnya tahun 90-an, 90 2000 masih. Iya, betul. Ya. Jadi mereka nonton mereka. Iya, nonton mereka. Terus mulai terpikir untuk ngelawak. Mulai terpikir karena gue teman-teman bilang kalau ada gue rame. Terus kalau di kelas gue selalu nyeletuk tuh momennya nggak tahu kenapa pas mulu Ji. Jadi kalau gue nyeletuk ger. Nah gue mikir terus gue coba jangan cuma lucu di tongkrongan doang. Bisa nggak lo di panggung lawak beneran? Makanya pas ada lomba lawak, di situ momen pertama gue, coba. Ini lomba lawak mana? Bukan yang di sekolah kan? Bukan, lomba lawak yang itu, yang humor ala mahasiswa pertama kali gue ikutin. Iya. Gitu. Nah, karena kan di sekolahnya udah mulai senang bercanda, tapi udah di ikut sekolah, kabaret, gue ikut kabaret. Iya, baru mau ngomong, di sekolah sendiri lu nggak pernah mentas lawak gitu? Oh, pentas, tapi bukan pentasnya lawak. Pentas itu kayak mainin cerita rakyat, Tawang Wulan, Jaka Tarub, mainin cerita apa lagi. Nah, gue dapet peran-peran yang buat ngebanyolnya. Dan grup lawak pertama lu apa? Cagur. Pertama Langsung? dan terakhir, iya. Cagur tuh dibikin tahun 97 di Humor ala Mahasiswa di RCTI waktu itu. Itu grup lawak gue yang pertama dibikin sama Narji. Gue nyari Narji nyari gue. Kenapa? Karena gue sama Narji kalau nongkrong bareng rame nih, cola-colaan. Udah terpikir satu lagi siapa ya? Tadi pengen bikin formasi yang agak unik, cowok-cowok cewek. Udah ada kandidatnya si Putri. Tapi gue pikir kalau cewek, grup lawak akan disibukkan sama nyari materi, begadang. Nah, ini akan ngehambat nih yang cewek nih. Udah deh lupain deh konsep itu deh. Cowok-cowok, akhirnya ketemu Sabto. Ini formasi Cagur awal. Sebelum akhirnya nanti ada Bedu, ada Wendy. Ya. Sisanya sejarah lah tuh. Sejarah. Ya. Gua rasa dari hidup lu ya, yang paling karena semuanya tuh kita bisa ngurutin, pantesan orangnya kayak gini, hidupnya kayak gini. Tapi yang paling belang itu adalah pengaruh bokap. Yeah. Biasanya karena siapa yang pernah cerita bapaknya lucu, ya dia lucu. Bapaknya bergaul sama orang yang lucu, orang lucunya itu ngasih pengaruh ke dia gitu. Bokap gue tuh lucu banget. Kalau di tukang sayur nih, di tukang sayur kan ngumpul tuh ibu-ibu. Udah bokap gue tuh pasti nyeletuk. Ada aja yang diomongin. Rambutnya basah banget, habis keramas nih. Iya, karena Betawi ya. Betawi. Iya. Terus di deket rumah gue ada tukang las tuh, tapi banyak laler. Tempat las banyak laler, las tuh. Lu bayangin ngelas. Tempat banyak laler, lucu banget. Ih, lucu banget. Iya, berarti dalam konteks lu kemampuan komedi lu itu bakat juga mungkin turunan, tapi lingkungan ya. Kadang-kadang kita suka ngerasa gue nih diberkahi sama pengalaman hidup yang lucu, makanya gue bisa jadiin kayak gini. Seandainya gue hidup di kehidupan yang berbeda mungkin nggak kayak gini gitu. Iya kali. Setuju. Lingkungan, terus minat gue, terus emang dari kecil gue ngeliat bokap gue bercanda. Betawi, gue hidup di tongkrongan Betawi yang celetak-celetukannya tangga-tangga gue tuh udah lucu semua Ji. Gitu. Iya. Kalau kita nilai ya hidup atau lu melihat hidup lu sendiri punya pahlawan gak sih? Kan definisi orang beda-beda. Iya. Gua definisinya sesederhana, pokoknya kalau ada orang mau mengurangi kenyamanan dia supaya gua nyaman, buat gua dia pahlawan gua gitu. Misalnya kayak siapa namanya temen lu yang nemenin lu untuk minjem duit sama Lilin siapa? Si Robin. Robin ya kan dia dipakai namanya untuk lu mau minjem duit. Dia resikonya jadi jelek di dia tapi nggak apa-apa lah biar Denny dapat duitnya. Itu udah pahlawan tuh, udah bantu. Nah, lu pahlawan dalam hidup lu siapa? Setuju, salah satunya itu Robin. Kenapa? Kalau bokap nyokap udah pasti lah ya, itulah udah pasti lah. Nah, kalau di luar mereka, di luar keluarga, Robin salah satunya. Karena dia tuh waktu momen-momen gue susah banget Ji, tabungan dia habis buat ngempanin keluarga gue.
Karena dia tahu kita biasa ada, Toto nggak ada, ntar dia tuh ke minimarket, Toto ke rumah gue bawa gula, roti tawar. Lu dari mana lu, Bin? Apa ini buat bokap lu, buat nyokap lu, buat di rumah. Wih, kepikiran gitu si Robin. Ntar berapa lama lagi ntar bawa beras. Karena dia tahu gue nggak ada gitu. Sedangkan dia waktu itu tokonya lagi maju, dia punya toko di pasar, di rumah juga ada tokonya gitu. Nah sampai akhirnya kondisinya berbalik lagi, dia agak sulit, nah gue yang support dia. Masih gitu. berteman berarti? Masih sampai sekarang. Wow. Satu lagi superhero buat gue adalah Rudy Sipit, karena dia yang ngajarin gue lawak. Bener-bener dari nol dia ajarin. Tadi nggak sempat kesebut ya, ketemu kenalnya tuh momennya pas mana? Oh, karena Rudy Sipit itu pas udah Cagur menang lomba, diambil sama Bang Andi Bogel, almarhum manajer gue yang pertama. Udah, nama mereka tuh ada yang berjasa banget buat Cagur itu Andi Bogel, Rudy Sipit sama Pak Sugriwan. Nah mereka nih yang ngajarin kita ngelawak. Pak Sugriwan ini sutradara di TV, di TPI waktu itu. Andi Bogel, Bang Andi ini manajer pertama kita, Rudy Sipit dia guru lawak kita. Diajarin bagaimana off air, bagaimana bikin materi kita udah bisa lama. Cuman bagaimana biar polanya tuh lebih dapet, bagaimana mengatur. Oh pertama ini yang datang, kedua harus ini, bawa konfliknya sebaiknya gini. Itu gue pelajari dari Bang Rudy. Biasanya kayak gitu-gitu tuh justru yang ngasih kontribusi terhadap panjangnya karir kita soalnya. Ya bukan cuman kalau cuman bakat dan lingkungan itu mah mentahan kita, tapi yang bikin kita panjang tuh biasanya kayak gitu-gitu kan. Iya, setuju. Nah, kalau untuk kami, pahlawan kami adalah lu, Pak Denny, karena gue yakin episode ini salah satu episode terlucu sebenarnya yang pernah kami alamin. Pasti banyak yang nonton dan moga-moga dari yang nonton jadi tahu bahwa ada anak-anak kanker di Indonesia yang butuh bantuan. Gue mau ngasih kalimat, gue nggak tahu apakah ini sering gue ucapin atau enggak, tapi pasti pernah. Bahwa pandemi itu menyulitkan yayasan seperti kami, karena biasanya perusahaan-perusahaan tuh mindahin sumbangan ke pandemi dan memang wajar. Cuman kan ada pandemi nggak ada pandemi, anak-anak kanker ini tetap butuh. Mereka datang dari keluarga nggak mampu. Ada banyak anak-anak yang ini salah satu cerita yang selalu gue kasih tahu. Dia datang dari Kalimantan, usianya 7, dia ditemani sama bapaknya karena ibunya baru ngelahirin bayi. Bapaknya buta huruf, jadi anak umur 7 tahun ini harus ngurus surat-surat rumah sakit sendiri. Nah makanya dengan adanya yayasan ini bisa dibantu nih anak-anak ini, dibimbing supaya bisa ngelakuin proses. Ada layanan psikososial terapi. Terima kasih udah nonton dan mungkin lu adalah Golden Hearted Hero sebagaimana Pak Denny juga. Dan karena itu ada sedikit apresiasi dari kami. Ini ada emas untuk Pak Denny dari Lotus Archie. Waduh, thank you. Iya. Lotus Archie, thank you. Silakan. Ini emas ya, nanti dimasukin mesin ATM sama Bapak kayak gini. Ini terima kasih. Terima kasih, saya juga terima kasih buat Mas Panji, Lotus Archie dan teman-teman semua. Thank you. Dan untuk Golden Hearted Hero sekali lagi kami ingatkan selama masa kampanye ini 2 bulan ke depan kalau misalkan beli Lotus Archie, beli emas di official store-nya Lotus Archie di Tokopedia, itu udah langsung nyumbang 2,5%-nya ke Pita Kuning. Mau nyumbang secara pribadi atau dari kantornya pengen nyumbang via Lotus Archie juga bisa, hubungin aja. Ada jumlah tertentu yang kemudian teman-teman dapat token of appreciation. Dan ada digital campaign juga, hashtag Golden Hearted Heroes ini kita akan coba cek jumlahnya, makin banyak jumlahnya ada milestone-nya juga, ada sumbangan lagi. Jadi terima kasih banyak, kita ketemu di episode berikutnya dan jangan lupa ini kita semua terhibur dengan cerita masa kecilnya Pak Denny. Dan bayangin adik-adik pasien kanker ini pengen juga punya masa kecil untuk kelak diceritain di masa depan nanti. Thank you. Pak Denny. Thank you. Makasih banyak. Thank you Mas Panji.